다 동화들이 하나만에게 상호를 공감상에게 섬주시와 잡지도 Pertama-tama, saya ingin menyampaikan selamat saya untuk Anda semuanya. Hari ini adalah merupakan hari ke-6 ajaran musik semi Arya Shema. Hari ini, pada hari ke-6 ini, hari ini saya ingin berbicara tentang diskusi kita tentang perbuatan baik ke-13 dari ayat-ayat autobiografi karena perbuatan baik yang sudah kita beberapa hari lalu, dan kita berbicara tentang kontroversi apakah Mika Dorje telah menulis surat tentang penolakan terhadap ajaran Nima atau enggak. Dan beberapa hari lalu saya sudah berbicara dalam hal secara umum. Jadi hari ini berbicara ataupun memberikan suatu kesimpulan tentang penolakan terhadap tradisi Nyima dan juga persanggahannya. Dan pada umumnya, saya ingin berbicara dengan situasi di dalam sejarah Dharma kita. Kita sebenarnya tidak tertarik dan tidak banyak yang membaca ataupun mempelajarinya tentang sejarah Dharma. Jadi, dan untuk alasan itulah, untuk meningkatkan ketertarikan Anda, saya ingin berbicarakan banyak peristiwa-peristiwa. Dan dengan demikian, saya berharap Anda bisa mengerti tentang poin utamanya. Dan mungkin kalau saya berbicara terlalu banyak, maka akan bosan. Saya tidak tahu Anda akan bosan atau tidak, tetapi saya berharap Anda tidak akan bosan. Pada umumnya, kita berbicara di Tibet tentang penyebaran ajaran awal dan juga penyebaran ajaran selanjutnya. Dan pada saat kita berbicara tentang penyebaran ajaran selanjutnya, kita berbicara tentang Rinjai Sampo, Putra Siwa, dan sebagainya, dan juga beberapa Raja Dharma lainnya. Banyak daripada guru-guru besar ini menulis teks-teks yang menulis penolakan atas praktek tantra palsu atau mantra palsu. Apa yang kita maksud dengan mantra atau tantra palsu? Bila mana kita melihat pada pelatihan daripada tantra rahasia, kita bisa melihat banyak sekali penggunaan praktek atau penggunaan mantra ataupun praktek yang tidak tepat. Dan untuk menolak hal itu atau mencegah hal itu atau mencegah daripada penggunaan salah tentang mantra ini, maka mereka menulis teks-teks ini. Dan pada saat itu tidak terdapat perbedaan yang jelas antara tantra kuno dan tantra baru. Dan sanggahan mereka terutama adalah untuk melakukan penolakan tentang praktek mantra rahasia yang palsu, tentang penyatu atau praktek pasangan, pembebasan, dan sebagainya. Jadi mereka menolak tentang penggunaan yang salah atau praktis yang salah dari Wajayana. Dan praktis salah ini juga terjadi di tradisi kuno dan juga tradisi baru ataupun Syama. Dan karena mereka menolak kesalahan daripada praktek salah itu, bukan berarti mereka menolak bagi ajaran Nyima. Nah, kalau kita mengatakan menolak Nyima itu adalah salah. Dan pada umumnya, ketika Tisa datang ke Tibet, wihara terbesar adalah di Samye, dan ketika itu beliau menghabiskan banyak waktu di Samye dan melihat-lihat. Dan ketika saat itu Samye terdapat
berpusaka besar dan yang menyimpan sedemikian banyak teks. Dan beliau melihat teks-teks yang ada di perpustakaan besar tersebut. Dan beliau melihat banyak sekali teks-teks Sikir mantra yang beliau tidak pernah lihat di India, dan ia merasa sangat kagum sekali. Karena ia tinggal di India dan belajar dari India, dan ketika ia datang ke Tibet, seperti negara-negara terpencil, tetapi terdapat sedemikian banyak ajaran-ajaran Tantra, maka beliau merasa sangat terkagum-kagum. Dan beliau benar-benar sangat senang sekali atas apa yang telah dilakukan oleh pada Raja Dharma Tibet itu, dan ia mengakui itu sebagai bodhisattva, dan ia memujanya dan memujinya dengan sangat tinggi, dan itu terjadi di dalam kisah pembebasan. Dan hal ini menunjukkan bahwa di dalam Sangye terdapat naskah Sanskerta dari Tantra yang jumlahnya besar sekali. Dan kemudian Tropo Locawa sang penerjemah. Jadi Tropo Locawa ataupun Tropo sang penerjemah juga menemukan manuskrip Sanskerta dari Tantra Gua Garba di Samye. Dan manuskrip atau naskah ini adalah Gua Garba Tantra yang dianggap sangat penting oleh Nyima dan dianggap sebagai utamanya di sana. Dan ia menemukan banyak naskah tentang itu, dan kemudian ia mengirimkannya dengan seseorang untuk dipersebar kepada Chom dan Rikral. Dan ketika ia melihat naskah Sanskerta ini, ia menyadari benar-benar bahwa Nyima memiliki sumber yang demikian ini, dan ia menuliskan teks tentang Gua Garba latihan yang dihiasi oleh bunga. Dan teks ini sangat sulit ditemukan, tetapi teks aslinya sangat sulit ditemukan, tetapi demikian pula terdapat banyak sekali komentar-komentar agung dari Sanskerta tentang Gua Masaya, dan diantaranya adalah komentar tentang Gua Masamaya, tradisi puja nyana oleh Wiswamitra, dan mengutip dari di sini mengutip banyak kutipan dari Gua Garba Tantra. Dan untuk alasan ini dapat kita katakan bahwa Gua Garba Tantra mestinya ada di India, dan terdapat banyak bukti-bukti yang menyatakan Gua Garba Tantra ada di India. Dan biasanya di dalam Gua Garba Tantra, biasanya kita mengatakan demikian yang telah ku dengar, tapi di sini dikatakan demikianlah yang telah saya ajarkan di Gua Garba Tantra ini. Dan juga di sini dikatakan di Gua Garba Tantra terdapat 4 masa. Biasanya kita adalah menggunakan 3 masa, dan Wajrasattva adalah sebagai deity utama di dalam mandala. Jadi ini adalah cara yang berbeda dengan Tantra baru atau Shamar, dan oleh sebab itu mereka mengungkapkan ini sebagai 4 jenis kesalahan ataupun 4 jenis kesalahan. Mereka menyebutnya sebagai kesalahan, tetapi bila mana kita melihatnya di dalam Tantra Shamar ataupun Tantra baru, terdapat penjelasan yang hampir yang sama dengan Gua Garba Tantra. Jadi sebenarnya adalah sama. Demikian pula ketika kita melihat pada katalog daripada Tanjiro dan Kenjiro, kita melihat adanya katalog Pangdama dan Dengkama. Jadi tak karca Pangdama nang sibibina. Ini Gundri Dejeta. Jadi Pangdama adalah katalog tua dan Dengkama adalah katalog baru.
这是有啥吧？这所以明年搞啥胖他嘛是啊，听了台上搞啥电话嘛是啊，你给拿了了呀，快点。 Dan ini juga menuliskan satu list komentar-komentar dari teks-teks yang baru sekali. Dan dengan demikian kita ketahui bahwa banyak sekali teks yang muncul di dalam penyebaran awal agama Buddha di Tibet. Dan kita ketahui bahwa guru besar Semijana dari Cheng Sampo datang ke India, dan keduanya daripada ini menerjemahkan beberapa teks Tibetan ke dalam Tibetan. Jadi ini adalah merupakan kompilasi daripada kajian dan ia mengenal dengan sangat baik sekali. Demikian juga Sakya Pandita mengatakan terdapat Akta Wajikriya diterjemahkan di naskah atau manuskrip, dan juga demikian Tarlonyi Magazine juga melihat manuskrip Sanskerta Wajikriya di Nepal, dan di dalam hal ini dapat kita katakan bahwa praktis yang sekolah Nyima kuno itu juga hadir atau juga sudah ada di India kuno juga. Jadi demikian pula terdapat banyak teks-teks dari abad 9 dan 10 di Tibet yang ditemukan di teks Tunghwang, yang mana teks kita ditulis oleh Buddha Gupta. Dan ini adalah merupakan teks Jogja yang sangat penting sekali, dan mereka banyak menemukan teks-teks seperti ini. Demikian juga di dalam teks katalog Tunghwang juga ada teks tentang tantra dari Wajrakilaya. Jadi kalau kita melihat teks ini, kita bisa melihat dan mempertimbangkan semua teks ini, dan bila mana kita tidak menelitinya, kalau kita mengatakan mereka itu salah, maka itu adalah tidak benar. Jadi pada umumnya kita berbicara tentang ajaran Zen mengenai batin, ruang, dan instruksi. Ini tidak dikenal secara luas di India, dan dikarenakan ia tidak dikenal luas di India, bukan berarti tidak benar dan tidak tepat. Hal ini adalah karena pada zaman dahulu di India, praktik tantra ini diajarkan dan dipraktekkan dengan sangat rahasia sekali. Jadi tidak seperti saat ini mengatakan, oh saya akan melakukan inisiasi ini dan sebagainya, dan diumumkan di depan umum dan semua orang hadir di sana. Jadi tidak seperti itu. Seperti orang-orang yang semua itu datang untuk berinisiasi. Jadi saat ini hampir terjadi seperti itu. Kalau saat itu dulu di India tidaklah demikian, karena dulu sangat rahasia dan sangat hati-hati sekali memberikan inisiasi pada setiap umat. Jadi pada sangat itu ya semua diturunkan dengan sangat rahasia sekali. Jadi kalau tidak pernah mendengarkan dharma, sesuatu dharma itu bukan berarti tidak ada. Lagi pula kita juga menyebutkan di depan sang junjungan Atisa Dipankara pada saat itu. Dan boleh dikatakan pada saat itu orang yang monastery yang mempelajari tantra itu adalah Atisa, dan ia juga memiliki Wikramasila ya, adalah merupakan satu wihara yang sangat boleh terkenal untuk tantra, dan beliau juga memiliki kuncinya. Beliau adalah merupakan katakanlah kepala wihara tersebut, dan oleh sebab itu boleh kita katakan bahwa Atisa adalah orang yang sangat mengenal tentang tantra itu, dan
pada saat itu bahkan ia di Tibet melihat banyak sekali ajaran-ajaran tantra yang di Tibet itu yang tidak ada di dalam India, dan dengan demikian maka beliau mengatakan, oh mungkin Guru Pama Samua telah membawanya dari tempat lain melalui kekuatan batin atau ajaibnya ke Tibet. Lalu dengan demikian maka ia mengatakan bahwa mantra rahasia itu benar-benar adalah tanpa batas. Dulunya beliau berpikir bahwa beliau mengerti ataupun memaham ajaran tantra ini, maka saat ini ia merasa kebanggaannya menjadi luntur karena ia merasa, wah, benar-benar ajaran mantrayana ini adalah tanpa batas. Ya, jadi terdapat catatan demikian ini. Jadi ketika saat itu di Samyet sudah tentu banyak sekali menyimpan ajaran tentang tantra dan juga Dzogchen di sana. Namun ada juga cendekiawan yang mengatakan bahwa penjelasan dalam Tantra Nyima sedikit berbeda dari penjelasan di Sarma ataupun Tantra baru. Tetapi sulit mengatakan bahwa mengatakan berdasar itu saja bahwa penjelasan tersebut tidak valid. Jadi jika kita memang menegaskan bahwa karena penjelasan dalam Tantra berbeda dari yang ada di Sutra Prasnampara, itu akan membuktikan bahwa mereka juga tidak valid. Jadi jika kita mengajukan keberatan tanpa mempertimbangkan masalah dari semua sudut, ada bahaya bahwa kita akhirnya akan memukul wajah kita sendiri. Jadi apakah silsilah Dharma itu valid atau tidak? Dan apakah sumbernya dapat dipercaya atau tidak? Bukan hanya pertanyaan harus dijelaskan secara filosofi saja. Sebaliknya, saya percaya itu sangat tergantung pada apakah ada sejarah yang jelas dan logis tentang asal-usulnya. Dan seperti yang saya sudah sering umum katakan, bahwa orang India kuno sangat kurang tertarik pada sejarah dan berpikir bahwa melihat sesuatu dengan mata kepala sendiri sudah cukup. Jadi mereka merasakan bahwa apa yang terjadi dan mereka lihat sendiri, seperti saya tidur jam berapa, makan jam berapa, itu sama sekali tidak ada maknanya. Mungkin pada saat ini kita tidak merasa ada maknanya, tetapi bagi orang yang akan datang itu sangat berbeda atau bermakna. Orang kuno India hanya memperhatikan apa yang terjadi pada saat itu, dan mereka tidak terpikir untuk meninggalkan sesuatu bagi generasi yang mendatang. Dan gak usah mengatakan yang lain, bahkan untuk mengatakan kapan Sang Buddha lahir dan meninggal saja sudah sangat sulit sekali. Banyak sekali pertentangan dengan demikian ini. Nah, dalam hal ini kalau dibandingkan dengan Tibetan masih sedikit lebih baik daripada Indian yang saja bila berbicara tentang catatan sejarah itu. Namun bagaimanapun juga boleh dikatakan dokumen sejarah dari masa transmisi kuno atau tradisi awal agama Buddha itu masih sangat langka. Boleh dikatakan Tibet menjadi berfragmentasi dan untuk waktu yang cukup lama. Sejarah itu masih ada kosong. Oleh sebab itu, hal ini masih memberikan kesulitan yang sangat besar bagi penelitian tentang sejarah sekolah terjemah kuno Nyima. Contohnya saja tentang kisah pembebasan daripada Guru Rinpoche. Ini juga kita sangat sulit sekali menentukannya. Lalu kalau kita mau mengambil yang sesuai dengan persepsi kita bersama adalah yang ditulis oleh Taranatha. Selain daripada yang ditulis oleh Taranatha, itu kebanyakan adalah merupakan terma dan semua tulisan cerita pembebasan yang di dalam terma itu menjelaskan beliau dengan berbagai versi yang berbeda. Pada umumnya kita mengatakan bahwa Guru Rinpoche pernah mengatakan
kemana-kemana itu mempunyai pembicaraan tersendiri. Ada yang mengatakan, ada yang ke Ujang, ada yang mengatakan beliau sudah pernah ke Bhutan, Amdokam, dan ada yang mengatakan bahwa seluruh Tibet sudah hadir di mana-mana. Bahkan berapa lama Guru Rinpoche tinggal di Tibet, berapa bulan dan tahun, hal ini juga tidak mempunyai satu kesamaan. Dan masing-masing daripada waktu dan tanggal ini yang berbeda ini juga sangat sulit sekali untuk disesuaikan dengan tanggal dinasti dan sebagainya. Oleh sebab itu, maka menurut saya topik seperti kita perlu membedakan antara uh, uh, cerita pembebasan umum yang tidak biasa membandingkan tanggal dengan masa pemerintahan raja dan menggunakan teknik penelitian modern dengan standar yang sesuai. Saya pikir sangat penting bagi kita untuk melakukannya. Karena juga ada satu naskah yang berjudul Pelita untuk Diana yang ditulis oleh Nup Sangye Yesi. Ini sangat perlu untuk kita teliti karena di dalamnya itu berbicara banyak tentang Mohoyet, ya, ajaran tentang Mohoyet atau Hasang Cina ataupun tradisi Zen itu mempunyai banyak pantangan yang salah. Jadi oleh sebab itu bila mana Anda benar-benar mempelajari buku ini, maka Anda dapat menghilangkan pandangan yang salah terhadap tentang Hosang Cina itu ataupun juga terdapat tradisi Zen itu dan juga terhadap Jogjen. Jadi oleh sebab itu maka buku ini juga berkembang pandangan Jogjen dan seterusnya. Jadi ini benar-benar Anda harus menaruh minat yang besar padanya untuk meneliti buku tersebut. Tapi secara umum sebelum kita menelitinya, kita juga belum tahu tentang mengenai Sangye Nup ini lahir di kapan juga tidak ada mempunyai satu bahasa. Jadi saya pikir paling logis adalah beliau adalah pada saat yang sama dengan Raja Ngada Parchen. Jadi saya ingin meminta para cendekiawan untuk menelitinya. Jadi demikian pula secara history, secara histori terdapat banyak keberatan terhadap Dharma dari Nyima. Dari satu sudut, saya rasa itu adalah suatu hal yang baik karena hal ini dapat memperbaiki penyelewengan terhadap Dharma serta mengarah pada pemahaman tentang filsafat dan praktis khusus seseorang dan untuk mengklarifikasikan sejarah dan peristiwa. Dan saya merasa ini adalah merupakan suatu hal yang bermanfaat. Jadi kadang-kadang kita kritikan orang itu adalah sesuatu yang jelek dan sebagainya. Bukankah hal ini akan lebih baik kalau kita mengambil kritikan itu sebagai suatu hal untuk meneliti dan memperbaiki. Nah, kemudian kita kembali lagi kepada topik pembicaraan kita, yaitu apa yang sudah pernah saya bicarakan sebelumnya. Oke, kita lihat sebentar. Ini adalah kenangan aktivitas mengenang Karmapa 900 tahun. Namun pada saat itu kita ada melakukan aktivitas membicarakan tentang persanggahan Bikir Derje atas surat penolakan terhadap Nyima. Ya. Jadi pada saat perayaan 900 tahun Karmapa ada dikatakan demikian. Namun bagaimanapun juga kita ketahui bahwa Karmapa ke-8 Bikir Derje menulis banyak sekali karya termasuk komentar tentang sutra dan tantra. Dan ini menunjukkan apa? Ini menunjukkan bahwa Bikir Derje memiliki minat yang sangat besar pada filsafat dan juga praktek Buddhis. Dan juga beliau juga memiliki cara pandang tertentu terhadap topik-topik ini. Jadi beliau adalah orang yang seperti ini. Oleh karena itu,
penelitiannya ataupun pembelajaran ia bukanlah sama seperti seseorang yang tertipu dengan berpikir bahwa terdapat buku tipis yang disebut instruksi inti guru ataupun yang bergantung pada instruksi inti guru yang tipis itu. Sebaliknya, beliau adalah seorang bekerja untuk mempelajari semua teks-teks besar dalam Kanjur dan Tenjur. Jadi boleh dikatakan beliau adalah seorang ahli di dalam Kanjur dan Tenjur dan dari agama Buddha. Dan berbicara tentang hal ini, kok boleh dikatakan para cendekiawan tentang agama Buddha ini ataupun cendekiawan dan filosofi tentang agama Buddha ini, di antara para cendekiawan dan peneliti ini dan dari tradisi agama di antara para cendekiawan dan peneliti dengan filsafat dan tradisi agama berbeda ini, seringkali terdapat perbedaan pemikiran. Jadi ini adalah hal yang paling sangat umum sekali untuk memiliki pandangan yang berbeda-beda, pemikiran berbeda ini. Jadi cara demikian ini bukan hanya terdapat di dalam agama Buddha, perdebatan, perbedaan pemikiran dan semua itu tidak hanya terdapat di dalam agama Buddha, bahwa kalau kita mau lihat para cendekiawan ini, ya mereka itu berdiskusi, berdebat dan sebagainya. Demikianlah mereka itu mempelajari pemikiran ataupun belajar. Dan untuk seorang Mikyo Dorje, kalau kita mau bicara tentang Mikyo Dorje, bahwa beliau itu benar-benar adalah seorang katakanlah yang mempelajari filsafat dengan cara yang seperti yang kita sebutkan tersebut. Dan mengenai diskusi apakah Mikyo Dorje menulis surat penolakan itu atau tidak, kita tidak perlu berbicara tentang hal itu dulu, apa ia yang menulis atau bukan yang menulis. Namun yang paling penting adalah kita penting untuk mempertimbangkan berbagai latar belakang situasi dan alasan yang melatar belakangi ataupun situasi pada saat ini. Jadi ini adalah sesuatu yang benar-benar harus kita pahami dulu sebelum kita berbicara tentang apakah Mikyo Dorje yang menulis surat penolakan tersebut atau bukan. Di pembahasan yang tempo hari, kita bicara beberapa bagian bahwa Mikyo Dorje menulis satu surat yang mengatakan bahwa surat penolakan ataupun persanggahan kritik terhadap Nyima itu bukanlah ia menulis. Namun bagaimanapun juga saya rasa kita juga perlu menelitinya dari sudut ataupun pandangan yang lebih lanjut lagi. Jadi berikutnya adalah ini adalah beberapa alasan ataupun pertimbangan latar belakang yang saya lihat daripada permasalahan ini. Jadi pertama-tama, bagian yang pertama adalah kita melihat bahwa hal ini berhubungan dengan karakteristiknya. Surat yang mengkritik daripada Nyima itu muncul pada saat Mikyo Dorje berusia 46 tahun. Dan tidak lama kemudian Mikyo Dorje menyatakan menulis surat lagi atau menulis dokumen lagi yang menyatakan itu bukanlah yang ia tuliskannya, yang ia tulis. Jadi ia juga menulis satu pernyataan tanggapan terhadap surat yang mengkritik tradisi Nyima. Namun banyak sekali orang mungkin akan berpikir, walaupun Mikyo Dorje mengatakan itu bukan ditulisnya sendiri, kita juga sangat sulit sekali untuk menentukan kondisi yang sebenarnya. Sama seperti pepatah yang mengatakan kata-kata mengikuti keinginan yang berbicara.
Jadi, walaupun Kamapa mengatakan itu bukan ia yang menulisnya, tapi kita juga tidak dapat memastikan dengan cepat bahwa ini adalah dia yang nulis atau bukan. Oleh sebab itu, maka kita harus melihat lebih dalam lagi. Oleh sebab itu, kita harus melihat bagaimana kondisi karakteristik daripada Kamapa itu. Lalu, apakah dengan kondisi demikian ini, apakah mungkin yang menulisnya atau tidak? Pertama-tama, ya salah satu alasannya adalah kita berbicara tentang ketika berbicara tentang Mikio Dorje, ini adalah tentang pemahaman saya atau keakraban saya tentang Mikio Dorje. Boleh dikatakan tidak kenal 100%, tapi melalui pemahaman saya dan terhadap Mikio Dorje. Mikio Dorje ini tidak peduli terhadap sekolah manapun, Sakya, Galuh, Kajur, dan sebagainya, tidak peduli, ia akan banyak terlibat dalam perdebatan dialektis. Dan juga, tidak perlu lagi saya banyak berbicara, para sangga juga banyak melihat berbagai karyanya. Di dalam karyanya, kita bisa melihat bahwa menuliskan apa yang menjadi pandangan pemikirannya sendiri tanpa menyembunyikan apapun. Terutama khusus mengenai Nyima, beliau menulis dalam katanya membedakan Dharma dari non-Dharma, bahwa pandangan diajarkan di Jogja bahwa pembagian aliran filosofi tidak diterima secara umum di kalangan umat Buddha, bahwa metode memanifestasikan luminisitas dengan mengapit kedua mata dan sebagainya tidak valid. Dan di Tibet, selain terma atisa yang diambil dari sebuah pilar di Wihara Jokang di Lhasa, istilah-istilah diungkapkan di Tibet itu, ataupun terma-terma lain diungkapkan di Tibet itu tidaklah dapat dipercaya. Jadi, di dalam salah satu karya Mikio Dorje ada menuliskan hal demikian ini. Demikian juga di dalam karyanya Dialog dengan Gyaltsen Jawadra, dan sebagai tanggapan atas penilaian bahwa Guru Rinpoche lebih tinggi daripada Buddha, maka Mikio Dorje menjawab, memang terdapat pembahasan seperti ini ataupun pembicaraan seperti ini. Jadi beliau menanggapi bahwa memang boleh mengatakan demikian, tetapi ini dinyatakan secara kiasan. Tapi dari sini kita tidak bisa mengatakan bahwa dari sini kita dapat menjudge bahwa beliau tidak menyukai aliran lain, dan terutama khususnya Nyima. Ini hanya menyatakan bahwa terutama beliau menceritakan cara beliau melihat berbagai filsafat dan pernyataan, dan mengatakan pendapatnya dan pandangannya sendiri. Jadi bila mana kalau kita melihat karyanya, maka kita juga dapat melihat poin ini. Jadi dengan demikian, kita tahu bahwa Mikio Dorje itu adalah memiliki karakter yang sangat to the point, ataupun orangnya sangat lurus, langsung. Jadi kadang-kadang boleh dikatakan kadang lebih bagus kalau dia tidak berbicara, bahkan namun ia tidak bisa menyembunyikan apa yang terpikirkannya, dan bahkan ia juga mengakui sendiri bahwa ia tidak dapat menahan diri itu tidak mengungkapkan apa yang terpikir di dalam pikirannya. Bahkan murid-muridnya Pawa Tunga Cewa juga mengatakan demikian, bahwa Mikio Dorje adalah orang yang mengatakan apa adanya secara lurus. Jadi saya rasa di dalam satu sisi ini adalah merupakan karakteristik atau sifatnya, dan yang lain adalah dia adalah seorang cendekiawan. Ini adalah merupakan sifat daripada seorang cendekiawan.
karena ia adalah seorang cendekiawan, maka bila mana ada sesuatu yang tidak kena, maka ia akan mengungkapkannya ataupun menyatakannya. Jadi tidak peduli bagaimanapun juga, Mikyo Dorje, bahwa kita sama sekali tidak bisa bagaimanapun juga kita tidak ada alasan kita tidak dapat mengatakan bahwa beliau tidak menulis keberatan pernyataan tentang aliran Nyama ataupun Nyima, tetapi ia menulis semuanya terhadap Kajut dan semua. Beliau juga pernah menulisnya. Namun walaupun demikian ini, kita juga tidak mengatakan bahwa pengkritikan terhadap Nyima itu adalah dia yang nulis. Kenapa kita mengatakan bahwa ia tidak menulisnya? Karena surat itu adalah dari awal sampai akhir itu adalah merupakan surat yang menyatakan pengkritikan dan juga penolakan terhadap Nyima. Dengan pengalaman dan juga kebijaksanaannya, Mikyo Dorje pasti tahu bahwa dengan surat seperti ini, kalau tersebar luas di Tibet, lalu akibatnya akan seberapa besar, beliau juga sangat memahami dan juga mengetahuinya. Dan oleh sebab itu, maka saya di dalam kondisi seperti ini, beliau tidak akan mengabaikan akibat akhir untuk tetap menuliskan dokumen tersebut. Jadi saya rasa beliau tidak akan melakukan hal itu. Tapi bila mana ada bukti nyata yang mengatakan bahwa ini adalah tulisan beliau, saya juga nggak bisa mengatakan apa-apa. Tapi dari sini kita dapat menyatakan bahwa ini bukanlah yang beliau tulis. Dan hal lain adalah kita juga boleh katakan beliau adalah seorang lama dengan karakteristik yang sangat khusus sekali. Dan beliau adalah merupakan seorang yang cukup percaya diri dalam hal pemikiran dan menjelaskan pemikiran filosofi. Jadi ia adalah orang yang berani bertanggungjawabkan apa yang ia jelaskan. Jadi boleh dikatakan kalau dengan demikian, kalau misalnya surat kritik terhadap Nyima itu adalah beliau yang nulis sendiri, maka sudah otomatis beliau akan mengakuinya. Dari sifatnya, kita bisa melihat, kalau memang itu adalah tulisannya, maka beliau akan secara terus terang mengakuinya. Dan karakter lain-lainnya, dan di samping daripada itu, kita lihat sebelum Mikyo Dorje terdapat banyak cendekiawan seperti Sakya Pandita dan sebagainya. Mereka ini adalah terdapat sedemikian banyak orang seperti ini. Jadi juga dikatakan bahwa Mikyo Dorje pernah meminta Sera Jusun untuk menulis kritik terhadap Koran Jamba, dan melihat dari sisi demikian ini, maka beliau berani menuliskan dokumen itu, yaitu mengkritik Nyima. Maka ia tidak berani mengakuinya, maka ini sudah tidak sesuai, tidak nyambung ataupun tidak connect. Dan lagi pula setelah keluar daripada surat pengkritikan itu, ia juga menulis satu surat sanggahan bahwa itu bukan tulisannya. Jadi dari sini kita bisa melihat jadi dapat kita katakan dari sini bahwa dokumen itu ataupun tulisan itu bukan yang ditulis oleh Mikyo Dorje. Ya. Jadi
kita bisa melihat bahwa Mikio Dorje sendiri juga mengatakan bahwa itu bukan beliau yang nulis, dan oleh sebab itu maka ia juga menulis satu surat atau dokumen lagi. Dan oke, kalau kita mundur lagi satu langkah, kalau memang surat kritik itu adalah beliau yang nulis, kritik terhadap beliau, Nyima itu adalah beliau yang menulisnya, kita boleh mempertimbangkan, merenungkan kembali. Kemudian ia setelah menulisnya, ia mendengar kritikan orang lain. Beliau itu harus bagaimana? Beliau harus menuliskan lagi satu dokumen untuk katakan penjelasannya tentang dokumennya. Baru dengan demikian baru bisa memberikan satu hal yang baik terhadap tradisi Nyima. Namun bagaimanapun juga di belakangan yang membuat sedih adalah semua orang-orang atau pengikut Nyima dan Kagyu juga mengatakan bahwa Kama Kagyu menuliskan kritikan terhadap Nyima. Jadi saya pikir dan bagaimanapun juga hal ini membuat kontroversi yang berlangsung selama ratusan tahun, dan saya pikir ini menunjukkan bahwa kita sebagai para pengikutnya tidak bertanggung jawab atas ajaran dan guru kita sendiri. Artinya adalah di belakang bahwa sebagai besar pengikut Kagyu dan pengikut Nyima masih belakangan meyakini bahwa itu adalah tulisan daripada Karmapa. Jadi saya rasa permasalahan ini masih berasal dari diri kita sendiri. Jadi kita istirahat sejenak, setengah jam, dan kita akan lanjut lagi. Tadi nih, di sana ini bah, terlihat keras lagi nih. Tadi deh. 다 균쟁이가 디토리아 슈아이다. 다 균쟁이가 들리야 가르서는 시주행이 개발 망보지기 누유도지기 잠바 시샤나체 엔텔리아 렌 나요르바. Jadi mengapa di akhir begitu banyak cendekiawan dan juga begitu banyak orang dan juga orang-orang mengatakan bahwa itu adalah merupakan surat yang ditulis oleh Mikio Dorje? Saya rasa terdapat beberapa alasan tentang hal ini. Dan saya rasanya alasan utamanya adalah karena mereka benar-benar tidak melihat tanggapan Mikio Dorje terhadap kritikan tersebut ataupun sanggahannya tersebut. Dan alasan mereka tidak melihat tanggapan Mikio Dorje itu ada 3. Alasan pertama, kenapa mereka tidak bisa melihat ataupun mengetahui adanya tanggapan Mikio Dorje itu, karena pada saat itu adalah merupakan abad ke-16. Jadi itu adalah Tibet abad ke-16. Jadi ini bukanlah sama seperti saat ini, di mana jadi tidak seperti saat sekarang, era reformasi seperti ini. Jadi tidak mudah bagi orang untuk saling berkirim surat. Dan bahkan pada saat itu, banyak sekali teks-teks itu adalah merupakan naskah atau tulisan tangan. Dan karena ini adalah merupakan salinan ataupun tulisan tangan, maka itu hanya merupakan satu buku tunggal saja. Karena sulit untuk mengcopy dan mendistribusi. Dan harus kalau mau berikan kepada orang, berarti harus menulis ulang. Jadi tidak seperti saat ini. Mau apapun juga,
kita dapat memposting sesuatu ke media sosial dengan sangat gampang sekali. Jadi mungkin saat ini kita tidak dapat membayangkan seberapa sulitnya bagi orang zaman dulu ya untuk memviralkan satu dokumen ataupun satu surat. Jadi tidak seperti saat ini ketika kita mau mempostingkan atau memviralkan sesuatu ke media sosial seperti Facebook dan sebagainya, maka dalam 1 detik ataupun satu saat saja begitu banyak orang akan segera dapat melihatnya. Zaman dulu tidak seperti itu. Dan banyak sekali orang pada saat itu banyak orang-orang melihat kritikan yang ditulis oleh Mikio Dorje, namun tidak banyak melihat ataupun membaca tanggapan yang diberikan oleh Mikio Dorje terhadap tulisan kritikan terhadap Nyima itu. Ya, jadi hal ini juga tidak dapat menyalahkan mereka. Dan adapun alasan kedua adalah boleh dikatakan hanya setahun setelah Mikio Dorje menulis surat tanggapan terhadap sangkahannya, beliau meninggal dunia. Jadi ada kemungkinan setelah beliau meninggal dunia, ada kemungkinan besar tanggapan yang beliau tulis itu menghilang ke dalam ketidakjelasan seperti batu yang dilempar ke laut. Dan juga tidak ada orang lain lagi yang berusaha ataupun berupaya untuk menyebarkan surat tanggapan Mikio Dorje menyatakan itu bukan yang tulis terhadap orang lain ataupun memviralkannya, ya istilah kita saat ini. Dan alasan utama kita dapat melihat tanggapannya sekarang adalah bahwa setelah tahun 1998 banyak tulisan Mikio Dorje telah ditemukan di Dapring dan di Potala. Selama lebih dari 300 tahun ini, boleh dikatakan setelah tahun 1998 barulah ditemukan surat daripada di antara karya-karya Mikio Dorje barulah ditemukan surat sanggahan daripada Mikio Dorje tersebut. Kemudian alasan sorry ya, saya ada sedikit masalah koneksi di sini. Koneksi saya. Saya lagi terputus. Jadi cây cuma 장기엔 되려야 콜은 뉴로. 근데 이제 사는 cây cuma di cabe miong ke tapsi ini ya. Karet tutup chesi. Mohon maaf sejenak, mungkin saya ada masalah koneksi di sini.
대삼도 마세베 당동크 미규더지기 마제바지 크 잠바 인레 미규더 제바 인스크 지샤바 인두산 디제라 제주 용시바다 람다 용시바 인두 다크기 탑시 유고 지루 당前 미규더지기 깔레암 세시에지 차베 미용에 탑시 대라 서베 다 간단 니주 망부 시비질 때네 미규더지기 깔레암 강렌티 급디디네야 캡자 대점 중요했어 말. 타낭 아주 다다 뒤럽 니지 봐. 다지 처진기 뒤럽 지를 내야 있네야. 미기도 지기 깔렌데 다다지 팁수 이나래 다나시 비수 이나래 진짜 나노 커야 되면 뉴뉴도. 미망보지기 된 제뉴음도. 근데 이제 개방하면 대외 경기 편수지기 질이야. 내가 제아당 이게 동래 제아수 다달린답 망비의 강에 체에 인주산에 값 디주산은 딱 바지 가르쳐지 미지도 지송 깔렌디 제마토 벨리야 가르쳐 윤세 망고요 다 기시 미주도 지기 깔렌암 공기 깔렌디 진용 맵체 진용 맵이 입니다 근데 미 폐실 가르 쟁그레스 라비나 미규 도진 제바 인 제제 다간다 미규 지셔로 쇼들래 다 천천부 지셔 이게 된데 통용도 어따 미규 도진 제바 이민 태송가 이거 봐 좀전 가르레스 라비 수 미규 도진 생고마 겸네 지바레 정말 봐 디 텐트야 될 거라 하고 미딘데 하바침부지 여버지 남산 수수기 샘을 남산 디 텐트야 하고 사버도 님의 그 이제 나도 미세에 왜 이게 차도 배 전용어진 이게 저봐에 이게 용도서 이게 차리게 근데 근데 이게 짓다가 미치게 대표기래 된거 말아 봐 사버도 계시 이게 주다 신다가 Oh my God, kamu baca no kamu. 주다 신다가 미규도 이게 토기 시가 간대야 봐 제바틀레 간대야 지금 최규 시다요 말 다나시 도나시라 지금 말아 Jadi Indonesia 다 미규도 제바레 틴도나티 Dan melihat karakter dari Mikidorje, jadi Mikidorje tidak akan peduli orang. Jadi jadi bagaimanapun juga orang-orang di belakang hari selalu mengatakan bahwa itu adalah tulisan kritikan ini adalah merupakan tulisan daripada Mikidorje, dan oleh sebab itu maka boleh dikatakan masalah ini menjadi lebih berat lagi. Jadi ini sama seperti satu paku yang sudah dipakukan ke dalam ditancapkan, jadi adalah sangat sulit untuk memperbaiki situasi. Jadi adalah sangat sulit. Jadi orang-orang itu mempercayai bahwa tulisan kritikan terhadap iman itu adalah tulisan daripada Mikidorje. Dan yang paling penting, jadi pada saat itu ada seorang guru besar Sodokpa ada memberikan tanggapan. Jadi ia memberikan tanggapan seperti ini adalah kata-kata Jawa Kamapa, Buddha sejati yang maha tahu, kata-kata wajra dalam gaya yang baik dengan makna yang berbobot, sulit bagi individu biasa untuk membatas. Jadi seperti api dan halilintar, mereka menghancurkan saat bersentuhan. Jadi boleh dikatakan jadi bagaimanapun juga surat kritikan itu
ditulis atau tidak oleh Mikio Dorje, beberapa peran di dalamnya sulit dan sebenarnya adalah sangat tepat sasaran. Jadi para nyimapa memiliki perasaan yang kuat tentang hal ini dan banyak dari mereka mendiskusikannya dan menyampaikan pendapat mereka. Jadi situasi seperti itu juga tidak hanya terjadi pada aliran Nyima, juga hal ini terjadi pada sekolah apapun dan sama saja terhadap Kaju. Misalnya jika seorang cendekiawan dari sekolah yang berbeda menulis kritik tajam terhadap Kaju, maka seorang dari dalam Kaju pasti akan berdiri dan menanggapinya. Jadi bagaimanapun juga, selama dari 400 tahun, para cendekiawan dari beberapa abad yang berbeda telah menulis banyak tanggapan terhadap surat yang menyangka atau mengkritik Nyima ini. Ini menunjukkan di satu sisi bahwa mereka memiliki cintanya dan keberpihakan pada ajaran Nyima, dan di sisi lain karena dikatakan hal ini ditulis oleh Mikio Dorje. Nah, mereka melihat itu karena keterangan nama dari penulis yaitu Mikio Dorje dan isinya itu akan berpengaruh, dan dengan demikian menulis banyak tanggapan terhadapnya. Lagi pula jika kondisinya berbeda bila mana ditulis oleh seorang yang bukan siapa-siapa, tidak mungkin mereka akan tertarik padanya. Jadi kesimpulannya ketika kita membahas apa pandangan orang lain dan juga cara berpikir dan bereaksi tokoh sejarah, kita harus bisa bersikap tidak memihak, tenang, metodis, dan santai. Jadi kita dan lagi pula jadi tidak boleh disebabkan karena tantangan daripada orang ataupun kritikan orang Anda berubah menjadi marah dan sebagainya. Jadi kita harus selalu menjaga sikap yang tenang dan santai. Jadi ini tidak sama dengan kalau seseorang bertengkar dengan orang lain, itu berbeda. Jadi sikap tenang ini sangat perlu sekali. Jadi di samping daripada itu, kita juga harus memiliki motivasi dan keberanian untuk memverifikasi hal-hal itu secara mendetail sewaktu meneliti. Dan saya rasa bila dengan demikian barulah dapat dikatakan hal ini mencapai standar untuk spesialis dan ilmiah, ataupun ini akan sesuai dengan cara penelitian yang boleh dikatakan bersifat ilmiah. Jadi penelitian semacam ini juga sangat mirip dengan kita debat. Jadi pada saat kita mendebatkan sutra ataupun ajaran agama Buddha, di dalam hal itu Anda harus mengeluarkan logikanya, buktinya yang valid, dan contoh-contoh jelas yang membenarkannya. Kita harus mengungkapkan itu. Kita harus terlibat dalam analisis serinci dengan mencari kebenaran faktual untuk menetapkan apa yang kita coba buktikan. Tapi alih-alih kita berpegang pada posisi kita sendiri sebagai yang utama, kita hanya berbicara tentang beberapa baik pandangan kita sendiri dan cara melihat sesuatu yang terbaik dan paling benar, dan menjadi marah ketika orang lain tidak menerimanya, dan menggunakan cara kita untuk menjatuhkan atau menghina orang lain. Jadi singkatnya, itu tidaklah baik. Jadi
Singkatnya, meskipun tidak ada bukti atau alasan, pertama kali Anda melihatnya seperti mungkin ada, mungkin masuk akal, tetapi ketika Anda menelitinya secara logis, itu tidak dapat bertahan atas analisis, dan kita harusnya tidak berpikir itu dari luar, itu luar biasa. Jadi kita harus melihatnya dengan baik. Jadi anggaplah kita dari luar untuk melihat satu keramaian saja, itu sudah oke. Jadi kita ketika kita melakukan penelitian, kita tidak hanya perlu menggunakan analisa otentik, selain daripada itu, kita juga harus bisa menerima alasan orang lain atas apa yang terjadi, koreksi mereka, dan pendapat mereka yang berikan. Jika sebaliknya, kita terus bersikeras kepala pada pernyataan kita, dan bahkan tanpa tingkat pendidikan kita sendiri, berbicara dengan berani hanya demi menarik perhatian orang lain, itu adalah pembicaraan tentang seseorang yang selalu mengambil jalan pintas. Ya, jadi hal ini sama sekali tidak memiliki nilai. Selanjutnya, saya ingin berbicara kembali secara kembali melalui secara berbicara tentang sila-sila yang ada, terutama kita memandang daripada sila kaju kita, terutama adalah latihan karma kamsang. Dan di dalam tulisan karya Jamgon Londo ada disebutkan 롱준 시적 군시다. 안다나신 잠시람 잠바 상계피. 대로마 까마틀레 초래 남겨놨어. 네, 제시 다간다. 도셔기 시베 규버디. 반대 사자반의 규립샤리. 제가 띵아주야. Di antara 8 aliran besar yang kita bicarakan hari ini, dengan sakya penjelasan kamjang kita tentang sutra diketahui diturunkan dari Rongtong, Shejakunsi, Jamgen Raja, Sangelpal, muridnya Karma Trini Chokle, Namgyal, dan sakya lainnya. Ane gendebe chasen churu tsuibina zo geyube lushin do nangya. Dana singi gendebe gi Jadi, sekolah Geluk di dalam praktekan tantra, ya, yaitu adalah buah samaja. Dan dharma ini yang paling penting penjelasan dari tradisi Mapa. Lalu latihan sutra utama adalah tahapan jalan yang mereka praktikkan itu adalah merupakan arena dari kadampa. Jadi selain daripada beberapa perbedaan dalam cara mereka menjelaskan pandangan, jalan tengah, dan seterusnya, dalam hal dharma secara umum, mereka boleh dikatakan antara kaju dan gelu mempunyai kedekatan yang sangat terkait. Jadi hal ini mungkin banyak sekali orang tidak mengenalnya. Jadi dan kemudian untuk sekolah jenang terdapat hubungan yang sangat mendalam dari karma paksi dan rancu durji dan seterusnya.
Jadi kebanyakan guru kaju sebenarnya menganut Shentok dan mulai dari situ Choki Chungne dan seterusnya terdapat sudah banyak yang mengajarkan Shentok seperti yang diajarkan di Chonak. Cuba, mampu cita, kamsang baru dan Jawa di, ini Jawa, ping sama cita. 아주 지단기 벽이 주기 3월 찍기지는 제가 매번 찍기지가 만들어 요마 즉 삼성 아주 즉 쓰도 즉 짱마 짱경은 이제 고여라고도 짱마 짱경 사는 거는 쟤는 요 말다 짱마 짱경도 가르지 요 그렇다 찍기지는 제가 매번 지다 최 유버드 찍기지야 마대버 시다 매대 짱마 짱경 사야 돼 또 그걸 하고 인기를 삼죠 대응을 니지도 뭐 지금 삼을 지면도 삼을 얘들이 텐디 갑자기 알아도 다들 알아서 님이 응주님만 받은 제외 돈에 얘기 시리고 세상 당 응주님만 받은 제외 주비입니다. 딱 루기 가만 감사하게 캠퍼스에 되는 게인데 반대 뒤숨 캠퍼 와 이게 한 사람이 ken거 봐 반대 뒤숨 캠퍼의 얍상대 님말 공기 얍 뒤숨 상물로 님말 공기다 동부시럽 공부해야 돼. 루유 가시 나로 공기 얍을 가시에 나로라 코랑 뽑으려 했어. 강다량 파매기 숨어대 아무런 중에만 차대요. 디균선의 때에 다들 아주 감상기 숨에 쪼직디 아무런 중에만 차고 봐. 대신 아무런 중에만 써야 돼. 무슨 캠반에 막 유대비지. 대한 유야 대한 주숨 캠백의 파매기 숨어 차대요. 디균선 때에 감상을 달아요. 다나 신기 주숨 캠백의 최지 다 까먹어 사디 군주니 아르 조생기 인규라 서비기 님의 최망 못 치세요. 디균선 때에 감상 통마로 쓰였던 게 주숨 캠바야. 고랑기 파매기 차는 제비 있냐. 나 추기 차는 제비 있냐. 나 간다량 Nah, kemudian juga Dusum Chenpak tidak peduli apakah itu keluarga leluhurnya ataupun dirinya juga mempunyai koneksi dari Dharma Nima. Tadinya dari ini sudah di kamar buku di rimjenda ke juga tamje ngor sudah duda mangta sudah minta Nima的这切so我需要都是是吧？ 다들 까마 공진님한테 조심 까마 보시래. 조심 까마 보시 공기 여기가 님마차. 님마차 안에 되네. 다남게 흘러서는 손데 항상 밀업 죽순 거 반도 막 유대베 고보 배진이 저거 안 다들 고보. Yang berikutnya adalah Mahasiddha Karmaksi dan ayahnya juga adalah seorang Nima. 까마 보시기 딱 파면에 막 유대베 저걸 차지. 감상 파주 차려 봐. 데레. 데네 까서 봐 장본 부부지. 장만 까서 까서 노유쌤 숨기. 님에기. 아직 노유쌤 숨기. 지금 봐. Dan 13 generasi daripada leluhur daripada karma papaksi mempraktikkan pelindung dan sate yang kemudian kepada kita dan menjadi warisan daripada Kama Kamsam Benaceh atau Mahakala yang menjadi pelindung yang sangat penting di dalam gaju kita. Kemudian beliau juga ingat bagaimana di kehidupan sebelumnya selama masa Indrabodhi, Raja J dan Garabdoje, beliau terbangkit melalui ajaran mantra rahasia dari Nima dan Sharma. Beliau pada saat itu penyatuan, mencapai penyatuan daripada Mahamudra dan Chokje. Dan beliau juga itu
beliau juga menuliskan banyak risalah, termasuk komentar tentang 3 jenis yoga di setiap daripada di kolofon mereka. Mereka akan menulis Dharma ini tidak akan lengkap sampai samsara dikosongkan. Sebagai saya katakan, beliau mempunyai karyanya sangat banyak sekali, tetapi sebagian besar karyanya telah dilestarikan di Cina. Jadi di sana terdapat lebih kurang 100-an jilid. Dan di dalamnya, di dalam karya tersebut, mayoritasnya adalah yang berhubungan dengan Nima. Dan berikutnya, muridnya, Dr. Ujien Pak. Kenapa kita membicarakan beliau? Dalam murid dari Kama Paksi. Dan ia beliau sejak 7 tahun hingga beliau berusia 16 tahun, beliau mempelajari daripada Nima, yaitu Visuddhihairuka, dan kemudian beliau mendapatkan ilmu perpanjangan disembuhkan Pak Masambawa di Gunung Suwo menjadi guru dan boleh dikatakan beliau juga pergi ke India dan ia pernah di belakang hari orang-orang guru mengatakan bahwa banyak sekali dharma dititipkan di India, tetapi di India di wihara dari Kang Bihara tetapi pada saat itu naskah ataupun naskrip Sanskerta tentang Dzogchen itu sangat banyak sekali. Itu adalah sepanjang daripada Prasna Paramita dalam 100.000 baris. Kemudian muridnya Kama Pak Rajun Dorje dan hubungannya antara dengan Nima boleh dikatakan sangat dalam sekali dan boleh bilangnya terdalam. Nah, dari awal belajar menerima transmisi dan belajar Nima dari Ujien Pak. Kemudian beliau juga belajar ke 18 keajaiban batin. Ketika beliau berada di Karmakot, beliau memiliki penglihatan murni tentang Vimala Mitra yang larut melebur di antara alisnya, dan beliau tahu arti nyingtik apa adanya, dan itulah sebabnya beliau menulis sebuah teks yang berisi tentang ajaran tentang nyingtik ini. Jadi, walaupun beliau telah menyadari daripada garis sila ini, namun sudah ajaran dalam persepsi kita bersama penting untuk mengikuti seorang guru dan menerima sisi dari guru Pak Masambawa. Dan pada saat itu terdapat Rijing Kumaraja adalah merupakan murid daripada Mahasiddha Melong Dorje, dan pada saat itu ia telah menjadi pemimpin Ujien Pak dan Gendungbom. Jadi ia adalah merupakan seorang jadi ketika mereka menerima pengajaran bersama, Raju Dorje berpikir bahwa beliau tidak dapat dibandingkan dalam variasi Sir Dzogchen. Jadi beliau mengundangnya ke Surku dan menerima siklus Vimala Mitra nyingtik dari Kumaraja. Jadi
Menurut beberapa catatan, ia bertemu dengan Teton Pemaledresal dan dipersembahkan inisiasi pemberdayaan transmisi dari gulungan kuning. Namun dalam secara nyentrik oleh Galiang Yu dikatakan bahwa Pema lenje zedang je sa ke di giáo用嘅这下边嘅印这个路就拿到了民度。jadi yang dia ngaju bahwa ia diberikan transmisi oleh Lododor Cebom yang pernah menjadi asisten Pema Ledresal. Jadi ia tidak menyebutkan bahwa ia pernah bertemu dengan Pema Ledresal. Jadi oleh sebab itu kita masih perlu menyelidiki hal ini atau menjadi poin yang untuk diselidiki. Lalu dalam dalam perjamuan para terpelajar juga dikatakan So Gyatso Legend pada saat ke Kompo Raja Ranjo Dorje juga mengundangnya dan menerima siklus lengkap dan kini nyintik darinya. Gyatso juga kemudian menerima banyak ajaran dari Ranjo Dorje. ane 다나 신기 상하님에게 다 인지 다고 지 가르쳐 되었어. 겨울롱제 남점 샷. 겨울롱제 남점디 Kemudian salah satu guru yang penting dari Nyimapa itu adalah Lonceng Pak. Boleh dikatakan ia adalah merupakan seorang Teton, sorry. Mereka berdua adalah merupakan murid utama dari Widyadhara Kumaraja. Kemudian terdapat di Kong Chogyarinen Punso yang mengatakan guru dari acara ini adalah Lonceng Pak yang tahu aktivitasnya paling besar pada masa Gyalwa Ranjo Dorje. Ya. Jadi seperti dikatakan, Ranjo Dorje dan Lonceng Pak adalah dua pendukung terpenting ajaran Chosen. Secara khusus, Lonceng Pak menerima banyak ajaran dari Ranjo Dorje. Pada pembukaan pertanyaan tentang poin sulit yang terkandung dalam kumpulan karya Lonceng Pak berbunyi, nah, di sini tidak ada orang lain yang bisa menghilangkan keraguan di benakku selain yang Maha Tahu itu sendiri. Yang batin wajah terpadunya adalah kedamaian mendalam, kebahagiaan besar dan spontan, dan oleh karena itu saya telah mengajukan pertanyaan-pertanyaan ini. Dan ini memberikan kesimpulan bahwasanya kita bisa melihat kedekatan daripada hubungan mereka berdua. Jadi di sini jadi
Lalu ketika kita melihat ini, kita memahami bahwa ada hubungan mendalam dan penuh kasih sayang antara keduanya. Selanjutnya, Ranju Dorje tidak hanya menerima ajaran Jojen, ia juga mengajarkan kepada orang lain dan menyebarkan secara meluas. Menurut sejarah Nyingti Yongtompa, dikatakan pada bulan pertama monyet air jantan di tempat terpencil Curpu Tejen atas permintaan pelayan besar Lopot Yese Kelsen, atas permintaannya beliau mentransmisikan ajaran daripada Jojen ini diberikan kepada kami. Kami berada berlima dan pada saat itu juga ada orang yang orang yang melayani teh dan juga ada yang menjaga altar. Jadi totalnya ada 7 orang. Jadi pada saat itu inisiasi dan juga transmisi daripada Jogjen itu diberikan kepada mereka. Jadi cara bagaimana beliau mentransmisikan ajarannya, jadi menurut perjalanan para terpelajar dikatakan Ranju Dorje mengatakan Jojen ini sangat berharga sekali dan beliau khawatir bila mana Jojen ini hilang maka akan menjadi sangat merupakan kerugian besar. Oleh sebab itu maka ia ingin menyebarkannya. Jadi ia meminta Yontompa Dorje Pal harus menyebarkannya di Chang, Yegelwa di Kam dan Kongpo, Yese Gyaltsen di Mongolia dan Cina, dan Menungpa Sakya Shenu harus menyebarkannya di daerah untuk menyebarkan ajaran-ajaran pada Jogjen ini. Boleh dikatakan dengan demikian penyebaran Jogjen ini diberikan tugasnya kepada masing-masing orang ini untuk menyebarkannya di masing-masing tempat atau wilayah. Dan dengan demikian maka menyebarkan ajaran Jogjen ini dan muncullah banyak cabang yang berbeda dari garis silsilah ini berkembang. Jadi pada awalnya masih tidak begitu banyak sekte, dan setelah Ranju Dorje ia boleh dikatakan Ranju Dorje ini dikatakan bahwa Yongchen Dorje lah yang menyebarkannya, menyebarkan Jogjen ini paling berjasa. Jadi seperti yang dinamakan dalam Dakini dikatakan bahwa Bodhisattva di bumi akan menyebarkan ini ke laut. Jadi demikian yang dikatakan penyebaran Jogjen oleh Ranju Dorje. Lalu kemudian murid Ranju Dorje yaitu Yongton Pao, Yongton Dorje Pao ya. Beliau sangat menguasai seluruh ajaran sutra, khususnya Kompendium Abhidharma, dan beliau juga mengetahui yang luas tentang semua Nyima dan Tantra Sarma. Boleh dikatakan semua ajaran Tantra beliau itu benar-benar sangat mengerti. Beliau adalah murid dari Ranju Dorje dan Buton Rinpoche. Beliau juga menerima instruksi inti lengkap tentang 3 Tantra Nyima utama dari Suruh Jampa Singge dan menjadi guru dalam mengajarkan posisinya. Dan kemudian ia juga menuliskan komentar cermin yang berkilau tentang Guhya Garbha Tantra, atau menuliskan komentar tentang Guhya Garbha Tantra yang berjudul Cermin yang Berkilau adalah merupakan salah satu yang paling berpengaruh. Beliau juga sangat terpelajar dalam penerapan aktivitas di Roda Ajab Yama, dan beliau memiliki kekuatan yang sangat besar sekali dalam mantra ini. Dan ketika berbicara seperti itu, ada satu cerita. Jadi cerita ini ada koneksi dengan Yonten Pada. Jadi pada suatu kesempatan, Sakya Padita Lama Dampa Sona Gyatsen yang aku, kemudian Dolpopa Serap Gyatsen,
kemudian Gyatso Ngocho Tome Sampo, semuanya ada di sana, dan yang tempat ada di sana. Yang berikut, jadi keempat orang besar ini, keempat guru besar ini ada bersamaan, semua berkumpul bersama. Jadi ini adalah kesempatan yang langka, keempatnya bisa bertemu. Kemudian Dolpolpa bercanda, mengatakan, karena semuanya ada guru besar, maka ia bercanda, ya, dengan bercanda mengatakan, lalu apakah kita menunjukkan tanda-tanda pencapaian kita lah, ataupun katakanlah pengalaman kita, pencapaian dan pengalaman kita. Dolpolpa mengatakan, semua sutra, Dolpolpa telah mengatakan bahwa pencapaiannya telah menghafal semua yang telah di sutra yang ataupun ajar diterjemahkan ke dalam bahasa Tibet. Lalu Palden Lama mengatakan bahwa ia secara terus-menerus ya menerima 4 inisiasi ataupun pemberdayaan ataupun mempraktekkan tantra, ya. Lalu kemudian Gyatso Ngocho Tome, karena ia mempraktekkan bodhicitta, dan ia mengatakan bahwa bodhicitta saya tidak pernah terputus. Jadi ia mengatakan terus-menerus memiliki bodhicitta ataupun mempraktekkan bodhicitta. Jadi mereka bernikah telah menyampaikan kekuatan ataupun pencapaian mereka. Lalu sampai pada Gyalwiyung Tempa, dan ia menunjukkan kekuatan mantra Wajayana Tantra ini, dan ia terutama mempraktekkan yama, dan ia pada praktek yama mempunyai tengkorak. Jadi ya bahkan di ada tengkoraknya. Jadi itu adalah tengkorak asli ya dari manusia. Jadi bagaimanapun juga itu adalah singkatnya adalah sebuah tengkorak manusia. Jadi dia mengeluarkan tengkorak manusia tersebut, lalu melafalkan mantranya, dan akhirnya tengkorak itu bergerak sendiri, membuka mulutnya, mememarkan tarinya, bergegas keliling, dan berjalan kemana-mana, dan menakuti ketika cendekiawan guru besar lainnya. Jadi melihat tengkorak itu lari ke sana ke sini ataupun bergerak ke sana ke sini, mereka ketakutan dan lari, dan mereka mengatakan, wah, ini Yung Tompa benar-benar sangat luar biasa. Anda benar-benar mempunyai hasil kekuatan latihan mantra. Jadi ini adalah berhubungan dengan keajaiban yang luar biasa, kekuatan latihan daripada mantra. Jadi ini adalah satu sebongkah cerita tentang itu. Lalu di kemudian inkarnasi Karmapa selanjutnya menerima banyak inisiasi transmisi intuisi ini dari transmisi Nima. Sedemikian banyak. Kita tidak berbicara itu lagi. Kita berbicara tentang Karmapa Mika Dorje. Pada saat mendapat banyak penglihatan akan Padma Sambhawa saat berada di Celakang, di Kompo, dan beliau juga membuat ramalan tentang praktis untuk invasi, praktis untuk menghalau invasi. Bukan itu saja, kita mengenai adanya perwujudan Guru Rinpoche, 8 bentuk sang, dan 8 inkarnasi Karmapa. Dan Mika Dorje juga melihat perwujudan ini dan menulis guru yoga tentang hal ini. Jadi disebut Sangka Gyama, Dharma tertutup sang, atau dengan judul lengkapnya Dharma sejati tersegel sang, pelindung makhluk dari tebing virus. Jadi
di dalam hasil karya-karyanya itu ada. Jadi guru yoga ini mirip dengan guru yoga Karma Kamsamkrit utama kita, yaitu guru yoga 4 sesi. Juga Bikir Raja menulis komentar yang panjang tentang pengenalan 3 kaya atau 4 kaya, dan ia menjelaskan pemikirannya menurut pemikiran karma pas menjelaskan pemikirannya menurut tradisi Nyima, menurut pemikiran daripada karma paksi. Jadi dari sini kita bisa melihat bahwa Bikir Dorje mempunyai hubungan yang sangat erat dengan tradisi Nyima. Lalu boleh dikatakan di dalam Nyima itu banyak sekali terdapat teton. Dan boleh dikatakan banyak teton Nyima yang terkenal adalah murid Karmapa. Bahkan dikatakan bahwa apakah teton itu asli atau tidak, itu bahkan harus ditentukan oleh Karmapa. Dan banyak sekali dokumen-dokumen yang menjelaskan hal atau penulisan hal ini. Dan mulai dari situ Chuki Jungne berikutnya, praktek terma tersebar luas di Kamsang, Kama Kamsang. Jadi boleh dikatakan pada hari ke-10 Chechu Drukchen yang kita lakukan di berbagai wihara, kebanyak 70% puja ataupun praktis tersebut berasal daripada tradisi Nyima. Karena ini telah terjadi penyatuan antara Kamsang dan Nyima, atau boleh dikatakan mungkin Nyima masih lebih kuat lagi. Bahkan transmisi sisila tertinggi telah diberikan dengan instruksi daripada sisila Nyima. Jadi yang disebarkan oleh Kaju juga adalah Nyima. Jadi oleh sebab itu para cendekiawan dari sekolah lain akan sinis mempertanyakan apakah kita lebih tahu tentang tradisi kita sendiri atau tradisi Nyima. Mereka mempertanyakan ini. Jadi kita di atas telah membicarakan tentang sejarah-sejarah, terutama daripada leluhur-leluhur kita, Kamapa. Jadi kalau kita bisa melihat Kamapa terdahulu, kita bisa melihat bahwa terhadap sisila lain, aliran lain sangat menghormati dan juga sangat meyakininya. Dan mereka juga memiliki keyakinan dan pandangan yang murni terhadap setiap aliran, dan mereka juga tidak hanya merasa dekat dalam batin mereka. Jika mereka mempunyai kesempatan, mereka juga akan mengambil ajaran tentang praktek dan belajar dari mereka, dan mereka melakukannya. Dan bahkan jika mereka bisa melayani mereka akan melakukannya. Jadi bagi kita sebagai pengikut garis sisila ini, mendengarkan hal ini harusnya melestarikan kisah-kisah yang mengesankan ini, dan jadi kita harusnya mempunyai tanggung jawab terhadap ketenaran daripada cerita-cerita kisah-kisah seperti ini. Tetapi tanggung jawab kita yang paling mendesak, yang paling penting di depan mata kita sebagai pengikut Kaju adalah untuk meletakkan, melestarikan, dan menyebarkan inisiasi transmisi, instruksi praktek filsafat, ilmu pengetahuan secara garis sisila kita sendiri. Kenapa mengatakan demikian? Karena di zaman kita saat ini, boleh dikatakan agama-agama di dunia maupun agama Buddha pada umumnya sedang menghadapi masa-masa ujian yang besar, terutama adalah khususnya Buddhisme Tibet yang mengalami ancaman oleh banyak kondisi internal dan eksternal. Dan pada saat yang seperti ini, kita benar-benar harus lebih menghargai dan juga menyayangi daripada sisilah kita sendiri. Bila mana kita tidak menjaga sisilah kita sendiri, maka tidak ada orang lain yang akan membantu kita melakukannya.
Dan selama beberapa ratusan tahun terakhir, menurut kita lihat sejarah Kajut kita Kajut boleh dikatakan mengalami banyak kesulitan. Dalam satu sisi, kita mengalami mengalami kezaliman secara politik dan sebagainya, dan bahkan dibuang dari masyarakat seperti terbuang. Ada saat ketika kita bahkan tidak diizinkan untuk bermain drum ataupun membunyikan lonceng. Komunitas praktis dan studi kita tidak mempunyai kesempatan untuk mempelajari. Ini adalah kondisi di luar kita. Dan dari diri sendiri kita sendiri, kita dari dalam diri kita, niat murni kita melemah dan tidak peduli apakah inisiasi, transmisi, instruksi dari sisilah kita sendiri atau orang lain, kita juga tidak lagi peduli lagi. Kita tidak mempedulikan lagi teks-teks kita dan budaya kita. Tidak ada belajar apa-apa lagi. Dan bahkan ketika tradisi lain melihat kita orang Kajut, mereka akan mengatakan bahwa kita seperti hewan pengerat yang tinggal di pegunungan dan kita menjadi objek cermat. Dan itu juga karena kita situasi di mana esensi Kajut kita akan menghilang bisa terjadi. Jadi sekarang seolah-olah banyak pengikut Kajut yang mulai perlahan terbangun dari tidur ke tidak tahunya. Jadi ini tidak terlambat, juga tidak boleh dikatakan tidak terlalu awal. Jadi bagaimanapun juga kita harus benar-benar menemukan semua kembali inisiasi, transmisi, dan instruksi inti silsilah kita yang telah diturunkan dari leluhur Kajut kita, teks-teks lamanya dan sebagainya. Kita harus menemukannya dan melestarikannya. Dan masih banyak lagi tempat-tempatnya atau perlu kita berusaha keras. Jadi kalau ketika saya mengatakan bahwa kita harus menjaga dan melestarikan silsilah kita sendiri, mungkin ada orang mengatakan bahwa mungkin ia adalah orang yang selalu berpihak pada sekte sendiri. Ya, saya mengambilkan satu analogi. Contohnya adalah bila mana seorang Buddhis, biksu seorang Buddhis, bila mempertanyakan tentang agama Kristen, ia dapat menjawab dengan baik semuanya. Tetapi ketika ditanya agama Buddha, ia tidak dapat menjawab apa-apa. Lalu apa yang terjadi? Mungkin ini adalah sesuatu yang memalukan, bukan? Saya tidak mengatakan bahwa agama Kristen itu tidak baik, tetapi saya mengatakan, apa yang saya maksudkan adalah kita perlu mempelajari sisi lain dan berlatih dan kita juga perlu untuk mempelajari agama-agama lain di dunia ini. Itu adalah itu sesuatu yang penting. Namun, apa yang harus kita lakukan di depan mata duluan adalah mengadakan studi praktis daripada silsilah kita dulu sebagai pusat bagi diri kita sendiri. Dan bila mana diri kita sendiri tidak mengenal apapun, lalu pergi belajar silsilah orang lain, itu adalah sesuatu yang tidak begitu bagus. Oleh sebab itu kita harus berusaha keras untuk membuat pembelajaran, latihan, dan aktivitas dari silsilah kita sendiri. Jadi kita rasa ini adalah merupakan tanggung jawab yang paling utama bagi kita pengikut Kajut, dan ini adalah hal yang paling penting kita lakukan saat ini. Jadi inilah yang saya pikirkan dan inilah yang saya sedang giat-giat untuk melakukannya. Jadi saya berharap kita semua adalah pengikut daripada Kajut dan juga murid silsilah daripada Kajut. Mudah-mudahan kita juga bisa membangkitkan satu motivasi ataupun hati yang demikian ini. Boleh dikatakan, semoga kita bisa bekerja secara kooperatif, bersatu bersama-sama untuk menjaga, melestarikan silsilah Kajut kita. Jadi
sudah membicarakan topik mengenai Mikyo Dorje ini, mengapa topik ini harus dibicarakan selama 2 hari? Mengapa harus sedemikian lama? Mikyo Dorje dalam seumur hidupnya, jadi permasalahan terbesar adalah ada orang yang mengambil namanya untuk mengkritik daripada Nyima. Jadi saya rasa ada bagusnya saya membicarakan hal ini. Yang kedua adalah saya rasa melalui hal ini kita bisa memiliki kesempatan untuk memahami sifat daripada Mikyo Dorje, dan melalui kita bisa memahami ucapan batin dan tindakannya dari Mikyo Dorje, dan saya rasa ini akan sangat baik sekali. Dan kali ini melalui internet bisa memperkenalkan Mikyo Dorje kata banyak orang. Saya rasa saya merasa sangat senang sekali. Alasannya senang adalah karena satu hal, Mikyo Dorje telah difitnah selama lebih dari 400 tahun. Jadi minimal dengan menyampaikan hal ini terhadap dokumen itu menimbulkan satu pertanyaan, apakah surat itu adalah merupakan tulisan oleh Mikyo Dorje atau tidak. Yang kedua adalah secara silsilah ataupun secara kitab dan Kajut dan Nyima itu mempunyai hubungan yang sangat erat sekali secara histori. Jadi ini adalah sesuatu yang perlu kita kenali. Dan setelah kita mengetahui, dan kita juga di masa yang akan datang, Kajut dan Nyima, antara Kajut dan Nyima dapat saling secara kooperatif, bisa bersama-sama mempertahankan dan menyebarkan ajaran kita. Ini 2008 adalah pertama kali saya pergi ke luar negeri sampai di Amerika. 1999 sampai di Imbel, dan 208 baru sampai ke luar negeri, dan selama bagaimanapun juga selama itu saya tidak bisa ke luar negeri, dan pada 2008 saya bisa ke Amerika dan sampai di California State, sampai di Chinenobu Rinpoche. Dan saat itu Chinenobu menyampaikan saya mempunyai satu keinginan, dan saya bertanya, apa keinginan Anda? Dan Chinenobu Rinpoche mengatakan, Kamapa ke-16 Kamapa saat di Rumtek, ia bisa dia sangat aktif mempraktikkan Padma Sambhava dan juga menarik lamatan. Dan saya mendengar hal ini sudah dihapus. Saya mengharap Anda menghidupkan kembali lagi puja dan juga tarian itu. Dan begitu saya mendengar, saya teringat, apakah ada kejadian seperti itu? Saya mengatakan, saya menjawab, tidak ada masalah seperti inilah. Saya rasa mulai daripada dari Kamapa ke-16 sudah memutuskan seperti ini, maka tidak pernah dihentikan, dan yang lain saya tidak bicara lagi karena saya tidak mengetahui apa-apa tentang hal ini secara jelas. Karena saya tidak pernah bahkan bermimpi untuk menghentikan praktis daripada cuci daripada Padma Sambhava. Kenapa Rinpoche bisa mengatakan demikian ini? Siapa yang mengatakannya? Apakah benar-benar ada kejadian demikian ini? Bahkan kita bisa melihat bahwa sudah sampai abad ke-21, saya masih mengalami kesalahpahaman seperti ini. Masih ada orang yang menyebarkan katakanlah rumor seperti ini, informasi seperti ini. Jadi kita
demi masa depan harus berusaha keras. Jadi di masa depan bila mana terhadap dokumen Migo Dorje ini terhadap penjelasan, dan bila mana teman-teman Tibet ya bisa tertarik dengan tanggapan Migo Dorje ini, saya akan sangat senang dan bisa memberitahu lebih banyak orang. Jadi saya rasa hanya mengandalkan korek daripada kita, barulah terhadap sejarah lalu di Tibet kita bisa memahami kebenaran daripada apa yang terjadi di sejarah Tibet. Saya rasa itu penting sekali. Jadi saya rasa hari ini sampai di sini saja kita dedikasi.